A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la yakhudu ahlal ardi bi alwanil azab. Subhana raufur rahim. Allahumma ij'ali fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Mahasiswa, mahasiswi yang terhormat, yang mulia, izinkanlah ya saya mempresentasikan tentang psikologi Islam ya, sekaligus juga mengandung pencerahan batin, mengandung motivasi, memberikan semangat dan kebahagiaan bagi kita untuk belajar dalam waktu 4 atau 5 tahun. Saya mulai dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila ya. Siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta. Wa adallu sabila, dan tersesat ya. Buta di sini bukanlah buta mata ya, bukan tidak bisa melihat, bukan tidak bisa mendengar, tapi buta hati, buta perasaan. Tidak bisa membaca ayat-ayat Tuhan di semesta ini ya. Tidak bisa membaca ayat-ayat Tuhan di dalam Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga tidak bisa membaca ayat-ayat Tuhan di alam raya. Dia hanya melihat saja ya, melongo aja ya, melihat, mendengar suara angin berhembus, melihat sungai, melihat manusia, hanya melihat saja, mendengar, tapi dia tidak bisa membaca apa ini untuk apa, kan? Apa tujuan di balik ini? Apa hubungannya dengan saya? Mengapa diciptakan alam? Mau kemana saya dengan alam ini? Dari mana saya? Mau kemana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, dia tidak mengerti itu. Dia tidak berusaha membaca itu, tidak berusaha berdialog dengan realita ini. Tidak berusaha untuk berkomunikasi. Ya. Bukankah menurut Al-Quran, ya, ayat-ayat Tuhan itu akan sanurihim, kami akan perlihatkan, sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan tanda-tanda kami. Tanda itu simbol ya. Tanda-tanda ilah itu banyak. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami. Sanurihim ayatina fil afaq, di langit, wa fi anfus, dan di dalam diri kalian. Bi annahumul haq, bahwa itu adalah hak, bahwa itu kebenaran. Jadi tanda itu ada di dalam diri kita. Rahasia itu ada dalam diri kita, simbol. Jadi Tuhan itu seperti berkomunikasi dengan kita ya, berbicara dengan kita. Dia mengirimkan sinyal-sinyal ya, lewat hati ya, lewat fitrah, lewat perasaan. Tuhan itu berbicara dengan kita setiap saat, berdialog dengan kita. Simbol-simbol luar biasa. Karena alam ini kan tidak diciptakan sia-sia kan?
ada tujuannya, ada maknanya, ada meaning, ada value, ada nilai, ada tujuan, ya. Demikian juga di dalam Al-Quran, di dalam hadis, banyak tanda itu. Tanda itu akan membimbing kita, mengarahkan kita pada jalan yang benar. Akan mengarahkan kita pada al-haq, pada Tuhan. Jadi kita itu seharusnya rindu, ya. Tahu gak Rumi, Jalaluddin Rumi? Sudah pernah mendengar belum? Belum ya? Rumi itu punya syair ya, menarik banget. Syairnya namanya Seruling Bambu. Bukan lagu Seruling Bambu, lagu dangdut tuh ya. Ingat gak? Pasti ingat yang suka dangdut ya. Seruling Bambu kan? Kalau di lagu dangdut itu kan ada yang apa? Pakai seruling ya. Terus ada drumnya. Kalau Jawa Barat sebutnya suling. Kalau di Lombok apa? Suling juga? Sama dong. Ada yang dari Kalimantan? Sumatera? Ini Lombok semua ya? Dari mana Anda? Apa? Lombok. Lombok juga kan? Iya. Semua Lombok. Ini yang mana? Indramayu. Suling juga kan? Masya Allah, Indramayu. Jadi suling itu suaranya menyayat hati kan? Menyayat hati suling itu. Bagus itu. Pintunya tolong. Seruling itu menyayat hati. Siapa yang mendengar seruling itu akan hatinya itu seperti disayat-sayat ya. Luar biasa juga itu yang peradaban kita yang menciptakan suling. Karena suling itu musik spiritual, musik tasawuf, musik irfan, alat musik tasawuf. Nah, seruling itu kenapa menyayat hati? Itu menyayat hati itu apa artinya? Dia rindu. Rindu kepada Tuhan. Seruling itu kan dari bambu ya, rumpun bambu dipisahkan kan? Dipotong, dipisahkan, dibentuk suling. Dia tuh rindu tuh ke asarnya, ke akarnya, ke sumbernya, ke rumpun bambu itu. Nah, kita itu ibarat seperti itu. Kita selalu rindu. Rindu kepada kekasih sejati kita. Rindu kepada zat yang selalu menyayangi kita. Yang selalu mencintai kita. Yang selalu menyapa. Menyapa Tuhan itu dengan bahasa yang luar biasa. Dengan bahasa yang banyak variasi. Dengan bahasa cerita di dalam Al-Quran. Dengan bahasa dongeng di dalam surat Yusuf. Dengan bahasa artefak. Dengan bahasa isyarat ya, dengan bahasa burung-burung, dengan bahasa hembusan angin lautan, itu menyapa kita. Bahkan alam itu say hello kepada kita, mengatakan hello, hello, ya. Alam itu mengatakan kepada kita say hello. Kalian pikir alam tidak berbicara kepada kita? Alam berbicara, say hello, hello. Ya. Perhatikan aku dong. Lihat aku ya. Alam itu ingin diajak bicara, ingin dipahami ya. Nah, kalau kita buta, ya, apalagi jadi buta hijau, maka kita itu akan buta di akhirat. Kan nanti di akhirat kita protes, Tuhan, mengapa kau bangkitkan aku buta? Bukankah aku melihat di dunia, ya? Aku awas, aku bisa mendengar, panca inderaku sempurna. Aku bisa menyentuh, bisa melihat. Ya, kata Tuhan, kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar. Tapi setiap datang ayat-ayat kami, kamu abaikan, kamu lupakan. Kamu lupakan, kamu abaikan. Jadi akhirnya kita buta di akhirat. Ya. Itu kan pertanda buruk kalau buta di akhirat. Pertanda buruk itu artinya kelalaian kita, kesombongan kita, tanpa ma'rifat, tanpa ilmu. Nah, apa yang akan membuat kita tidak buta itu ilmu.
Ilmu itu akan mencerahkan, ya, akan membukakan, akan membuat kita bisa menembus, ya, di balik fenomena lahiriah. Karena ilmu kan selalu mencari rahasia, mencari yang terdalam. Karena itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya belajar saja, ya, tapi belajar dengan sungguh-sungguh. Al-Quran mengatakan warasikhuna fil ilmi yaquluna amana, dan seterusnya. Rasikhuna itu orang yang ilmunya mendalam, ya. Rasih, rusuh itu kuat. Itu bahasa Arab, rusuh. Rasih itu mendalam, kuat. Mengapa dia ilmunya kuat dan mendalam? Karena belajarnya keras. Belajarnya banyak. Belajarnya sungguh-sungguh. Belajarnya sungguh-sungguh itu akan menempel di sini. Dengan belajar sungguh-sungguh akan menjadi karakter Anda. Bukan hanya di mental, ya. Bukannya di mindset, bukannya di sudut pandang, tapi di seluruh darah daging Anda. Ilmu itu menjadi darah daging Anda, menjadi jantung Anda, menjadi napas Anda. Kalau ilmu menjadi rosyih, menjadi rusuh, kita itu akan terbimbing. Al ilmu nurun, kan? Ilmu itu cahaya. Maka kita akan bercahaya. Kita akan bercahaya. Kita akan menjadi wise, bijak. Kita akan menjadi berani. Kita akan menjadi powerful, kuat. Di saat orang lain rentan, lemah dengan ujian dan cobaan, kita akan jadi kuat. Kita tahan banting, tahan stres, ya, anti stres. Kita akan memiliki mental health, mental yang sehat. Kita akan jadi kuat. Ilmu itu membuat kita kuat. Ilmu juga membuat kita terjaga. Ya, misalnya, kalian tidak mungkin kan makan daging babi, ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin, kenapa? Karena pengetahuan Anda tentang haramnya daging babi, ya, tentang jijiknya haram babi, seperti melihat. Bukan lagi diindahkan, hei daging babi haram. Enggak, Anda seperti melihat itu. Sehingga Anda menjadi orang yang maksum, suci terhadap daging babi. Karena walaupun dipaksa sekalipun, ya. Ya, silakan. Kita akan melawan itu, ya. Bahkan di mimpi pun kita tidak mungkin makan daging babi. Ya, sampai di mimpi itu. Nah, itu contoh ilmu menjadi karakter. Ilmu itu menjadi, jadi kita akan jadi orang suci terhadap daging babi, ya. Tapi terhadap hal-hal yang lain mungkin kita, ya, tidak suci, ya. Bisa saja melanggar, kan. Misalnya mencuri. Koruptor kan orang-orang muslim, ya. Nah, ilmunya, bahayanya, ya. Merusaknya, buruknya mencuri, tidak bagi orang-orang yang suka mencuri seperti koruptor, tidak menjadi malakah, tidak menjadi darah daging, tidak menjadi karakter, sehingga dia tidak maksum, tidak suci terhadap mencuri, sesekali mencuri. Bahkan orang-orang kaya, ya, Anda lihat di TV, ya, di mana? Di media sosial, ya, yang suka ngutil di mall-mall itu justru orang kaya. Kayaknya gatal, ya, lihat HP, ya. Gatal lihat apa, kacamata, ya. Gatal, ya. Jadi kan mungkin dari kecilnya terbiasa. Nah, ilmu itu harus seperti itu. Seperti kita tidak mungkin makan daging babi, tidak mungkin makan bangkai. Nah, ada orang-orang yang terhadap semua larangan itu dia menjadi ilmu. Jadi mungkin saja ada orang manusia yang suci, ya, manusia yang masuk. Kalau dia mengetahui seluruh
Larangan Tuhan itu seperti melihat, bahayanya seperti melihat, merusaknya seperti menyaksikan sendiri. Nah, itu ilmu ya. Nah, ilmu itu kalau menyatu dengan kita akan terbimbing. Kita akan selalu bersemangat ya. Dan seperti sudah pernah saya sampaikan di teman-teman, ada manfaat ilmu. Pertama, orang-orang yang berilmu itu orang yang bisa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini kan perkara agung ya. Bersaksi loh. Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Tapi di hari akhirat, di saat sakaratul maut, kita belum tentu itu. Karena di saat sakaratul maut itu setan itu datang. Dia mau mencekik Anda. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, aku cekik. Takut ya. Kalau ilmunya belum kuat itu takut. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, aku makan kamu, aku cekik kamu, aku bunuh kamu. Saat itu kita lemah. Di saat kritis, di saat sakaratul maut itu kita tidak berdaya. Saat sekarang Anda sehat, kuat, gagah perkasa. Kuat, sehat, bugar. Laki-laki harus bugar ya. Apalagi seorang pelajar itu harus bugar, sehat. Sekarang kita sehat, bugar. Tapi di saat kritis itu, kita tidak berdaya seperti rotan ya. Yang tidak punya kekuatan, ditarik sini, lemah. Apalagi, jangankan di saat sakaratul maut. Di saat sakit aja lemah kita kan. Mau minum, diminumin ya. Mau berdiri, dibantu orang lain. Pernah nggak berbaring di rumah sakit? Betapa lemahnya kita ini. Mau ke WC diantar, mau makan disuapin, ya. Mau bangkit tidur tidak enak, makan tidak enak. Apalagi di saat sakaratul maut, kita mungkin akan menyerah saja sama setan, takut. Kalau ilmu kita belum menjadi karakter, belum menyatu dengan darah, daging, jiwa, napas, dengan seluruh diri kita. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illallah. Allah bersaksi bahwa dia adalah tiada Tuhan, dia adalah Tuhan, tiada Tuhan selain dia. Tuhan bersaksi. Yang kedua, wal malaikat. Dan para malaikat juga akan bersaksi. Nah, kemudian kita wa utul ilmi. Nah, orang-orang yang punya ilmu, jadi kita disejajarkan dengan Tuhan, dengan malaikat, dan kita. Dengan syarat kita punya ilmu. Dengan syarat kita punya ilmu. Jadi itu keselamatan di akhirat dijamin bagi orang yang berilmu. Keselamatan di detik-detik perpisahan, bermigrasi dari dunia menuju akhirat, itu yang menentukan Anda, menyelamatkan Anda, bukan mobil Anda, bukan rumah Anda, bukan uang Anda, bukan tabungan Anda, bukan karir Anda, bukan jabatan Anda, tapi ilmu, wa utul ilmu. Itu di akhirat ya, menjelang kita pindah ke alam abadi, ke alam yang lebih hidup. Di dunia apalagi kan? Dalam hadis yang terkenal, man arada dunya fa bi ilmin, kan? Siapa yang ingin dunia dengan ilmu. Kalau kalian mau mencari dunia, jangan sekali-kali tanpa ilmu, tanpa skill, tanpa keahlian. Capek kalian bekerja, gajinya tidak berubah-ubah, ya. Bertahun-tahun bekerja, berujung di PHK. Bertahun-tahun bekerja, tidak ada jaminan. Segitu aja, semakin dizalimi.
Jadi harus siapkan ilmu. Terutama laki-laki ini ya. Perempuan juga sama lah, ya. Siapkan ilmu. Karena kalian tuh hidup tuh akan panjang, abadi. Abadi kalian itu. Setelah hidup di dunia, kalian pindah ke alam akhirat, hidup ke alam barzah. Hidup yang lebih kuat lagi. Nah, itu dibawa segala apa yang kita miliki di dunia, apa yang kita kuasai di dunia itu akan dibawa ke alam barzah, dibawa juga ke alam akhirat. Hidup itu abadi. Kematian itu bukan mengakhiri kehidupan kita, bukan dalam konsep Islam ya. Kematian adalah intikal, perpindahan. Jadi persiapkanlah untuk sebuah perjalanan yang abadi. Nggak bisa kalian mundur, kita nggak bisa mundur, nggak bisa berhenti, abadi perjalanan. Karena itu siapkanlah bekal. Terutama yang pertama, bekal ilmu. Allah mengatakan, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alur rahman wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang Maha Rahman akan menjadikan orang lain mencintai Anda. Orang-orang yang beriman itu dicintai masyarakat, ya kan? Kalau masyarakat sudah mencintai Anda, apapun diserahkan ya. Berasnya dikasih sama Anda kan? Uang dikasih sama Anda. Anaknya dikasihkan sama Anda, ya. Karena sudah mencintai Anda. Kenapa Anda dicintai? Karena Anda orang berilmu. Orang berilmu itu kan orang yang tenang, orang yang mencerahkan, orang yang membebaskan, orang yang memberikan solusi. Karena di masyarakat banyak masalah kan? Di kita itu banyak masalah. Nah, orang yang berilmu yang akan menerangi kita. Memberi jalan. Menjadi teladan, menjadi model. Ya, dibutuhkan orang-orang yang berilmu itu dan dicintai. Tadi hadis lain, man aroda dunia fabi ilmin, siapa yang ingin dunia dengan ilmu, wa man aroda akhirata fabi ilmin, ya. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat juga dengan ilmu. Jadi kita ini belajar ini untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena itu ikhlaslah belajar. Berjuanglah belajar. Kalau bahasa saya, mati-matianlah belajar. Bangun pagi, baca Quran dulu ya. Karena Quran itu kan sumber ilmu kan. Kemudian baca buku. Resep saya ini kalau belajar, tahu belajar mudah dan ringan bagaimana caranya? Praktekkan ya. 1 jam sebelum belajar dan 1 jam setelah pelajaran. Udah itu aja. Kalian tidak perlu nanti untuk UTS, untuk UAS harus berhari-hari mempersiapkan, siang malam begadang ya. Dengan itu aja, dengan kebiasaan 1 jam sebelum pelajaran, 1 jam setelah selesai pelajaran. Misalnya nanti kuliah itu kalian akan belajar berapa pelajaran yang akan dipelajari misalnya. Siapkan, baca dulu kan. Wah, kira-kira bab ini nih. Sampai mungkin pertemuan nanti baca dulu. Itu kalian punya persiapan berarti kan. Sehingga nanti pertanyaannya lebih mendalam. Pertanyaan lebih komprehensif. Kalau tidak membaca, pertanyaannya gitu-gitu saja. Apa itu? Ya kan? Apa itu? Itu pertanyaan yang tidak tahu itu. Kalau yang sudah membaca dulu, mengapa? Nah, mengapa Imam Syafi'i berpendapat dengan demikian? Apa istidlalnya? Apa dalilnya? Mengapa Imam Syafi'i memilih dalil itu? Wah, itu pertanyaan mendalam. Ya. Mengapa teori sosiologi diciptakan di Barat? Apa kontribusi Islam? Oh, pertanyaan mendalam itu. Kalau pertanyaannya, apa itu sosiologi? Nah, itu mah ya. Siapa pengarang buku sosiologi? Ah, kelihatan tidak membaca dia. Apa manfaat bagiku? Nah, ya itu mencari dunia di balik ilmu ya. Ada gitu, saya punya mahasiswa.
Apa prospek belajar filsafat? Itu sudah apa-apa sudah mau dimonetisasi ya. Ilmunya dimonetisasi. Apa manfaat belajar tafsir untuk karirku? Apa manfaat belajar sosiologi untuk masa depanku? Itu sudah dimonetisasi. Sudah diuangkan tuh. Nah yang kedua, setelah selesai pelajaran, 1 jam setelah selesai pelajaran, buka lagi. Buka ya. Yang tadi itu apa sih? Yang dari dosen catat ya. Review lagi ya. Evaluasi lagi. Cukup itu, akhi ya ukhti. Ingat lagu siapa? Opik tuh ada lagu Assalamualaikum ya akhi, ya ukhti ya. Intermezzo ya supaya kalian tidak ngantuk ya. Cukup itu akhi ukhti 1 jam sebelum 1 jam selesai udah anak kalian. Itu menempelnya di sini lama, rusuh. Jadi nanti enak kalian sudah kaya gagasan di sini. Jadi ilmu itu memperkaya gagasan kita sehingga ketika diskusi kalian tidak hanya jadi kambing conget. Apa? Kambing apa? Kambing conget ya. Apa? Yang hanya mendengar aja kan? Kambing conge ya. Hanya mendengar saja. Nggak punya kontribusi, nggak punya saran, nggak punya pendapat. Karena ilmunya tidak masuk ke sini. Tidak masuk di mindset kalian. Nah. Nah, kita pernah punya zaman keemasan, golden age. Hah? Zaman keemasan. Zaman kejayaan umat Islam. Zaman di mana umat Islam menjadi kiblatnya ilmu pengetahuan. Di abad ke-8 dan 13. 5 abad berarti kita itu. Di sana muncul Ibnu Sina ya, Razi ahli kedokteran, Ibnu Arabi ahli sufi, Ghazali dengan karyanya yang luar biasa, Ibnu Bajjah. Di abad ke-5 itu luar biasa, produktif. Banyak karya-karya yang sampai sekarang nih. Tafsirnya, filsafatnya, sosiologinya berkibar, muncullah para ilmuwan di era itu, di abad ke-8 dan 13. Hampir 5 abad. Lama kan, 5 abad menguasai dunia. Nah, tapi apa ada abad ke-13, setelah itu terjadi kemunduran. Jadi yang legasi warisan keilmuan kita itu diambil oleh Eropa, dimanfaatkan, diteruskan. Akhirnya Eropa mencapai kejayaan. Eropa itu bisa memasuki era Renaissance. Kalau di Inggris Renaissance ya, kebangkitan kembali. Renaissance, pelajari itu sejarah Renaissance. Kalau di Jerman namanya Aufklärung. Itu berkat warisan para filsuf, para ahli kedokteran, para ahli astronom, para ilmuwan muslim. Mereka meneruskan mengembangkan lebih luas, jadilah ilmu pengetahuan, jadilah teknologi. Umat Islam mandeg. Bahasa Inggrisnya, nah, dia tidak punya kemampuan to think filosofi. Ya. Jadi berpikirnya itu berhenti di abad ke-13. Stop untuk berpikir. Tidak lagi melakukan tafakur. Tidak melakukan evaluasi, berpikir. Berhenti. Saya kurang tidak tahu kenapa ya. Berhenti berpikir. Padahal sebelumnya berpikirnya itu sangat strong. Ability to think philosophy so strong. Berpikir secara filsafat sangat kuat. Tapi di abad ke-13 berhenti tuh. Itu bahayanya berhenti berpikir. Belajar itu untuk berpikir. Awas, kalian jangan nyaman dengan teks-teks ya. Wa inna minal bayan la sihrun. Teks Al-Quran, teks suci hadis, teks suci Al-Quran, hadis, sunnah itu seperti sihir, menyihir. Membuat kalian membeku, tidak berpikir lagi. Itu kan kadang-kadang kan
ta'abudan, ini ayat Quran. Ini hadis, sudah, jangan berpikir lagi. Kata siapa? Kan? Kita harus pikirkan maknanya kan. Alaikum bidiroyah la biriwayah. Jadi diriwayah itu apa? Membaca lagi, menafsirkan, memaknai teks-teks suci kita. Jadi tetap kita harus bekerja ini, harus beroperasi. Jadi kunci pertama belajarlah berpikir. Jangan sami'na wa ata'na saja kan? Kami dengar, kami taat. Tapi tanyakan apa premisnya, apa dasarnya, apa dalilnya, apa argumentasinya, dan sebagainya. Berpikir harus terus. Bukankah ciri-ciri ulul albab ya? Di dalam surah apa itu? Ali Imran ya? Kali ini calon ulul albab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatun wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatun lilul albab. Nah, ini orang ulul albab tidak akan buta di akhirat karena dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Siang malam dia ciptakan. Ya. Nah, kita ini, kalian ini calon ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha, yang selalu mengingat Allah, berzikir, menyebutkan nama Tuhan. Itu jadi tradisi ilmuwan itu bukan hanya berpikir tapi juga berzikir. Pikir, zikir, dan ikhtiar ya. Berpikir, berzikir, ikhtiar. Ikhtiar itu ya bekerja, bergerilya, bersosial, mencari nafkah. Ya. Jadi jadi ilmuwan seperti kalian nggak boleh gengsi. Ketika hari libur, kalian pulang ke kampung, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Enggak, aku bertani. Perempuanku juga bisa bertani kan? Bisa apa namanya? Pekerjaan perempuan bertani apa? Nanam ya, padi. Itu. Nggak boleh gengsi, wah saya sudah jadi sarjana kan? Nama lagi malu turun ke bawah. Justru kalian jadi model, jadi contoh. Ikhtiarnya lebih kuat, semangat bekerjanya lebih strong, sangat kuat. Karena dibimbing oleh ilmu. Kalau seorang pelajar rebahan aja ya, baperan, rebahan, main HP aja, bagaimana masa depan bangsa ya? Scroll media sosial, main game apa? Mobile Legend ya. Sesekali boleh ya. 1 jam sehari boleh lah ya. Mungkin Anda capek kan? Bolehlah sesekali. Boleh sesekali, jangan sampai berjam-jam. Ada orang yang main game 2 hari 2 malam. 3 hari 3 malam. Main game 2 hari 2 malam. Jadi dia lupa makan, lupa minum. Begitu keluar semua seperti hitam. Padahal siang hari. Nah, jadi tadi apa? Jadi dia selalu berpikir fi khalqis samawati wal ard, di penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil lail wan nahar, pergeseran siang dan malam, ya kan? Itu dipikirkan, kenapa siang menjadi malam, kenapa malam jadi siang. Kita kan nggak pernah berpikir tuh. Penciptaan langit kita nggak pernah pikirkan. EGP emang gua pikirin, kan? Dipikirkan. Kemudian alladzina yadhkurunallaha, berzikirnya juga banyak. Ada ibadah yang tanpa batas ya, zikir. Qiyaman sambil berdiri, zikir sambil berdiri nggak apa-apa. Orang lain berzikir sambil berdiri sambil mengaku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Turki itu bareng-bareng ya, Allah. Berjam-jam berhari Allah. Wa qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk. Allahu Akbar, Allah. Dan sambil berbaring kan? Sambil berbaring zikir ya.
Kemudian alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, itulah ciri ulul albab ya. Meditasi, bertafakur, berpikir, dan berzikir. Nah, tanda-tanda orang-orang ulul albab itu pertama bersungguh-sungguh mencari ilmu. Karena dalilnya warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya. Mendalam itu kan bukan berarti belajarnya bukan biasa-biasa. Belajar udah aja, nggak dipikirkan lagi kan? Itu bukan orang yang mendalam. Dipikirkan lagi nih. Sekarang ini kan model belajarnya interdisiplin. Ya. Jadi satu ilmu kalian gunakan disiplin lain. Misalnya kalian milih tafsir. Gunakan apa? Tafsir, tapi juga gunakan sains, ya. Gunakan hermeneutik, gunakan sosiologi, gunakan sejarah, histori. Nah, itu interdisiplin study. Jadi tafsir nih ayat Al-Qur'an nih, kalian lihat dengan berbagai disiplin, dengan berbagai ilmu. Sosiologinya, sejarahnya, psikologinya, hermeneutikanya, ya, analisa filsafatnya. Nah, itulah yang akan menjadi rasikhuna fil ilm, sehingga mendalam ilmunya. Kalau yang ngantuk coba berdiri dulu. Mungkin kalian ngantuk ya, berdiri dulu. Mungkin karena malamnya banyak belajar ya. Hah? Tapi nggak ada yang ngantuk kelihatannya ya. Nggak ada yang ngantuk. Jadi bersungguh-sungguh mencari ilmu. Kalian harus punya catatan yang rapi ya. Catatan kalian, karya-karya terbaik kalian, baik itu makalah, PowerPoint, video, terus image, suara, itu simpan baik-baik ya. Kalian pasti karya kalian kan ada makalahnya kan? Ada suaranya karena direkam, ada videonya. Itu sekarang begitu. Jadi produk ilmu itu bukan hanya tulisan, bukan hanya di sini nih. Harus menghasilkan jadi produk. Makalah, video, PowerPoint, suara. Seperti saya nih, saya kan jadi direkam nih kan. Jadi channel. Saya punya channel. Jadi video. Ya. Nih, saya sampai beli yang ini supaya suaranya jernih. Nah, setelah kalian kumpulkan itu karya-karya kalian atau pelajaran kalian yang penting, simpan di mana? Menurut kalian simpan di mana yang aman? Simpan di bank? Simpan di mana? Nah, ayo simpan di mana? Kira-kira yang aman apa di mana? Makalah, artikel, jurnal, PowerPoint tahu kan? Video, audio, image tahu kan? Jadi nanti itu kalian membuat bagan ya. Bagan misalnya kan relasi ya. Ini misalnya ke tafsir, ke filsafat itu harus dibuat bagan. Itu kan jadi image di foto ya. JPEG atau image. Itu disimpan di mana? Google Drive. Selain Google Drive apa? Hard disk. Yang paling aman di mana? Yang bisa dilihat oleh orang lain. Hah? Sosial media ya. Sosial media tidak bisa menampung semua ya. Sosial media kan kecil-kecil. Ya kan? Di mana ya? Di website. Dan harus dibaca sedunia. Website itu Anda linkkan ke media sosial Anda, ke YouTube, ke Instagram, ke apa lagi? Ke TikTok. Jadi ini dalam rangka mempromosikan.
Usahakan yang di web itu pakai bahasa internasional. Jadi ada ubah ya. Anda ubah. Ubahnya gampang, sekarang ada AI ya. Semua serba gampang, tinggal mau. Jadi pakai bahasa internasional, ada Inggrisnya, ada Arabnya. Boleh Inggris atau Arab. Ada Indonesianya. Share ke seluruh dunia. Dan sekarang itu mereka mencari orang yang portofolionya menarik. Ya. Ketika misalnya orang Inggris membaca portofolio Anda, yaitu karya-karya Anda tadi, ada artikelnya bagus kan? Ada PowerPoint-nya menarik, ada channelnya yang menarik, menginspirasi. Ada image-nya yang kreatif. Jadi jangan sembarangan bikin image ya. Anda sendiri desain lagi pakai Photoshop ya. Create lagi, Anda edit lagi sehingga menjadi bagus. Seluruh dunia membaca. Atau kalau tidak, seluruh Indonesia lah ya. Dan Anda akan dikenal memiliki portofolio yang menarik itu, yang khas. Nah, itulah yang akan mengantarkan Anda, yang akan membuat orang lain mencari Anda. Nanti itu kurikulum itu seperti itu. Jadi kita harus mendesain kurikulum. Sekarang kan kurikulum berubah-ubah ya. Kurikulum ini harus mendesain, membuat Anda ahli ilmu, tapi juga punya skill, yang kalau Anda tampilkan itu, membuat orang lain mencari Anda. Untuk di-hire, untuk disewa. Ilmu Anda kan bisa menjadi, menghasilkan. Ya, membuahkan. Baik itu penghargaan, baik itu jaringan, maupun uang. Nah itu, ya. Buah dari ilmu. Buah dari ilmu yang dibuat menjadi produk. Output. Ilmu itu kan bisa menjadi produk kan? Ini seperti ini saya bicara jadi produk kan? Orang lain bukan hanya di sini. Yang lain juga bisa mendengarkannya. Nah, jadi pertama ilmunya mendalam. Karena itu tolong kalian belajar sungguh-sungguh ya. 4 tahun itu singkat ya ahi ya ukhti. Diambil tidur jadi 3 tahun. Tidur bukankah sepertiga? Apalagi yang tidurnya banyak. Bisa jadi setengahnya ya. Jadi 2 tahun. Ini nih, hati-hati ya. Tidur jangan banyak-banyak. 7 jam aja, 6 jam ya. Tidur itu kalau bisa malam tidur, jadi jam 10 sampai jam 4. Terus siang boleh tidur lah setengah jam ya. Di waktu-waktu kulailah ya. Karena itu pasti kalian capek ya. Tidurlah sambil duduk ya. Karena kalian di sini nggak bisa tidur sambil berbaring ya. Sambil duduk nih gini. Setengah jam segar lagi. Diambil tidur jadi 3 tahun. Kalian pikir punya waktu banyak? Nggak punya itu. Menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris perlu berapa tahun? 1 tahun aja tidak dijamin kan? 1 tahun dengan mati-matian kalian belajar bahasa Arab tidak dijamin kalau kalian belajarnya tidak sungguh-sungguh. Diambil lagi 1 tahun bahasa Arab, bahasa Inggris. Tinggal 2 tahun. Belum ilmu-ilmu lain kan perlu penguasaan. Ilmu fikih mungkin setengah semester ya. 1 semester. Ilmu tafsir 1 semester. Kaidah tafsir. Kemudian ilmu-ilmu lain yang banyak itu perlu waktu khusus. Akhirnya nggak ada waktu. Tiba-tiba harus nulis skripsi. Singkat waktu itu. Apalagi kalau kalian di kampungnya sudah ada yang melamar ya. Perempuannya cepat ya. Sudah ada yang melamar. Nah, hati-hati ya. Jadi waktu sangat, karena itu kalian harus bisa manage waktu ya. Olahraga, ini wajib menurut saya. Hukumnya wajib bagi kalian.
Sehari setengah jam aja. Apapun ya. Karena olahraga itu membuat segar, membuat bugar, membuat tidak sakitan. Saya lihat di asrama Putra, ada yang sedikit-dikit sakit. Dikit-dikit sakit. Bagaimana bisa belajar ya? Dikit-dikit sakit. Kok sakit dikit-dikit? Kalau tidak sakit, pusing kan ya kan? Kepalanya nggak bisa berpikir. Itu karena gaya hidupnya. Gaya hidup ya. Penelitian membuktikan orang itu sakit karena gaya hidup. Bukan karena dia punya penyakit kronis. Gaya hidup. Makan sembarangan, tidur sembarangan. Tidak memiliki gaya hidup yang sehat, ya udah. Kalau kalian tidak sehat, tidak bugar, belajar itu berat. Kan belajar Anda itu harus dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Itu perlu kekuatan fisik, perlu mental yang kuat. Supaya kalian terbiasa dengan memiliki mental yang kuat. Karena nanti siapa tahu Anda tinggal di luar negeri kan. Di bawah tekanan. Di bawah pressure. Kalau kalian terbiasa di sini mental kuat bertahan, kalian akan bertahan di masa depan. Kalian harus kuat sampai 4-5 tahun minimal S1. Mental kalian jangan baperan, jangan sakit hatian. Jangan tersinggung sama teman. Ya. Harus mandiri kalian, jangan sedikit-sedikit minta bantuan teman. Minta WiFi dong. Hotspot dong. Pinjam sabun dong, pinjam sampo dong. Itu dikit-dikit kalian tidak mandiri kan? Udah jangan pakai sampo sebulan, nggak apa-apa. Pakai sabun. Jadi gaya hidup hati-hati ya. Bangun harus pagi segar ya. Kemudian olahraga sehingga bugar. Belajar itu lebih berat dari apa? Dari menggali batu, dari jadi tukang beca, lebih berat. Karena mental, otak kan, mental kita. Kalian belum belajar sebetulnya ini, masih bilang enak ya. Tapi nanti di bawah tekanan ya. Tugas dosen di sini numpuk ya. Satu dosen ngasih tugas 5 mungkin ya. Buat makalah, buat ringkasan. Ada UTS, ada UAS. Harus presentasi. Kalian kan sehari itu mungkin ada 4-5 pelajaran kan. Setiap dosen ngasih tugas bagaimana tuh. Presentasi di sini, buat PowerPoint, makalah, nulis makalah. Belum lagi UTS, belum lagi UAS. Perlu mental yang strong. Kalian tahu sekarang yang calon apa yang ada warga muslim di Amerika ya. Siapa namanya? Calon wali kota atau calon presiden lah kemungkinan masa depan ya. Lawannya Trump ya. Itu masih muda kan? Orang India tuh. Muslim. Itu di Amerika itu kalau orang tidak punya mental yang kuat tidak bisa itu. Untuk menjadi muslim di Amerika itu perlu mental yang kuat. Perlu mental yang kuat ya. Apalagi ini ibu kota kan, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri kan. Kalau kalian berhasil menaklukkan ibu kota ini, kalian akan bisa menaklukkan kota-kota kecil kalian. Ya. Karena di ibu kota ini godaannya besar. 60% uang beredar di sini. Gaya hidup hedonisme. Mall-mall besar di sini, ya. Kedutaan di sini, pusat hiburan di sini, pusat pentas internet. Mau ke enggak ya, bagus berdiri. Pusat hiburan di sini 24 jam. Segala barang di sini ada. Segala pabrik di sini yang memproduksi barang-barang ada di sini. Segala manusia ada di sini, ya. Segala gaya hidup hedonisme ada di sini. Itu berat kalau tidak punya mental yang kuat, tidak punya gaya hidup yang kuat. Karena itu pelan-pelan ya.
pelan-pelan berdoa, minta doa kepada orang tua, jangan lupa. Abah, Umi, doakan saya. Kalau punya uang, sedekahkan ke keluarga Anda. Jangan pelit ya, jangan hanya minta aja. Kalau ada sisa walaupun sedikit, orang tua tuh seneng kan? Bukan nilainya, tapi perhatiannya. Anda misalnya punya penghasilan, ada bonus untuk Anda misalnya 50.000, kirim ke orang tua Anda. Orang tua Anda jadi bahagia, jadi mendoakan Anda. Perlu doa orang tua, perlu doa ayah, perlu doa guru-guru Anda di madrasah, di pesantren dulu. Jangan lupakan. Sambungkan silaturahmi kalau pulang, kalau liburan. Jadi doa orang tua memperkuat imun ada, seperti vitamin. Anda sendiri harus berbagai makan vitamin. Jangan makan yang pedas-pedas, sehingga membuat lambung Anda rusak. Jangan terlalu makan yang asam-asam, mengganggu lambung, mengganggu pencernaan, nggak bisa belajar. Kalau Anda mules, nggak enak perut, itu nggak bisa belajar. Nggak bisa belajar. Makan itu berpengaruh. Ya, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas, sederhana aja. Jadi dari hal yang kecil-kecil itu perhatikan ya, karena efeknya mengganggu psikologi kita, fisiologi kita, mental kita. Nah, selain belajar sungguh-sungguh, juga kritis. Ya, kritis itu hati-hati, kritis belajarnya. Al-Quran mengatakan ciri lain dari ulul albab adalah alladzina yattabi'unal qaula fayattabi'unahu ahsana. Orang yang mau mendengarkan, ya, mau mengikuti perkataan yang benar, tapi fayattabi'una ahsan, dia mengikuti yang terbaik. Kritis. Tidak semua ditampung, yang terbaik, yang paling benar. Dia terbuka, open minded. Mau mendengarkan, mau menyimak apa saja yang namanya ilmu. Tapi kemudian dia pilih yang terbaik. Nah, itu kan kritis. Memilih yang terbaik itu susah. Ya. Memilih yang paling benar susah. Berarti harus punya kemampuan analisa, kemampuan logika, dan harus suka berbagai ilmu pengetahuan ya. Ini sudah mulai ngantuk nih. Kenapa? Apakah malam Anda belajar banyak sehingga begitu ngantuk di siang hari? Hah? Tapi perempuan jarang begadang, perempuan ya. 4 tahun ini, masa 4 tahun ini, 4 atau 5 tahun belajar di sungguh-sungguh. Karena kita ini harus survive kan, bisa bertahan. Ada 4 hal yang membuat survive itu. Pertama ilmu, kedua skill, ketiga moral, keempat kreativitas. Jadi ilmu menyumbangkan 1/4. Ilmu pelajarilah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Kemudian nanti kalian akan memiliki skill, ya, skill yang dibutuhkan di zaman kalian. Itu biasanya orang yang berilmu pasti akan mempelajari skill. Skill-skill yang dibutuhkan di zaman kalian, terutama laki-laki. Sekarang ini banyak keahlian kan diambil alih oleh AI. Alhamdulillah. Satu aja saya. Emang satu ya? Ya. Cuma satu aja nih. Mahasiswa? Hah? Bagi-bagian itu. Ini aja bagi-bagi coba. Siapa yang mau? Ini nih perempuan. Ayo, saya 2 aja cukup. Istirahat dulu kita ya. Nggak apa-apa. Ada 2. Nah, Nyala apa?
Rombok. Yuk. Ada yang orang ada yang Rombok. Kita teruskan ya. Kalian boleh sambil bebas aja lah, bebas ya, sudah. Tidak usah formal ya. Boleh sampai selenderan, boleh sampai. Nah, manfaat lain dari ilmu adalah membuat kita takut kepada Allah. Ya, hormat, ya, respect, memperhatikan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Nah, ini manfaat ilmu ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang takut kepada Tuhan itu adalah kaum ilmuwan. Jadi ciri ilmuwan, ciri alim, ciri orang yang berilmu adalah takut kepada Tuhan. Kalau dia tidak takut kepada Tuhan, berarti dia bukan ilmuwan. Belajarnya hanya main-main. Masuk sih kelas, hadir di kelas, tapi main-main saja. Hadir sih di kelas, tapi dia pikirannya kemana? Ya, melantur. Belajar sih belajar, tapi tidak ditulis, tidak diinternalisasikan dalam jiwanya. Jadi diamalkan. Ya, makasih. Ini ke sana kan? Ya sih. Ke perempuan ini kasihkan. Simpan di meja itu, di mejanya. 15 tahun sampai jam berapa ya? Katanya sampai jam 11. Tapi saya akan lebih cepat lagi. Ini mau apa? Tanya ada UTM sekian kamu masuk. Cuma kalau sampai jam 11, sekian bisa jam 1. Enggak, saya lebih cepat sekarang, lebih cepat. Sebentar lagi ya. Iya. Jadi ciri orang yang berilmu adalah takut ya. Nih, kalian ini punya misi besar. Punya visi besar, agung. Kalian nanti itu akan keluar dari sini. Kalian dibutuhkan. Jangan bilang kalian tidak dibutuhkan. Jangan itu. Kalian harus percaya diri, kalian dibutuhkan. Buktinya tidak semua orang bisa belajar di sini kan. Itu qadarullah, takdir Allah. Kalian harus percaya dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah, bahwa kita bisa belajar. Kalian adalah lapisan elit. Belajar dengan sungguh-sungguh demi masyarakat kalian. Demi masyarakat di Lombok, demi masyarakat di Cianjur, demi masyarakat di Indramayu, demi masyarakat di Madura, dimanapun. Jadi belajarlah sungguh-sungguh, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya. Selain dengan belajar, minta doa orang tua, guru, jaga kesehatan, olahraga, puasa. Di hari-hari libur puasa. Tidak harus Senin Kamis saja ya. Puasa itu Sabtu Minggu taqarruban ila Allah. Puasa niatkan. Karena puasa itu memboosting, mempercepat kecerdasan. Orang yang berpuasa itu cerdas. Karena bersih dia. Jadi menyerapnya itu lebih cepat. Puasa, niatkan puasa minimal sebulan sekali. Kalau perempuan saya lihat rajin berpuasa. Nah, laki-laki ini. Laki-laki ya. Jadi hari libur itu hari berpuasa lah. Ya. Pilihlah hari, kalau tidak Sabtu Minggu, minimal sebulan sekali, lebih 2 minggu sekali. Itu puasa itu membersihkan, membuat pikiran sehat kan, menyerap ilmu lebih cepat karena kalian bersih. Ilmu itu akan cepat ditangkap kalau kita bersih. Ya. Bersihkanlah dengan olahraga, dengan puasa ya. Menurut saya metode belajar yang paling cepat itu puasa. Ya, apalagi yang rutin ya, itu luar biasa itu. Karena dalam keadaan lapar, dalam keadaan lemah justru cerdas. Itu banyak penelitian membuktikan. Selain cerdas, sehat, panjang umur,
Dan juga detoksifikasi, semua penyakit didetok, dibersihkan. Hilang. Kalau kalian sakit, puasa. Itu ajaib puasa itu ya. Dan kita itu kan tradisi Islam ya. Islam mempersiapkan itu. Itu juga dari Tuhan, dari Allah. Sayang sama kita. Disediain puasanya, disediain ibadahnya, sholatnya. Nabi pernah mengatakan, sholat yang 5 waktu itu seperti mandi 5 waktu. Bayangkan kalau Anda mandi sekali 5 kali, bersih kan? Bersih. Jadi kalau Anda punya dosa, sholat bersih lagi. Punya dosa, sholat bersih lagi. Jangan terus sholat. Punya maksiat, melakukan maksiat, dosa lagi. Gibah, malas, ya, menggunjing, menghina, ya, dan sebagainya, sholat. Itu kan ada resepnya dari Tuhan ya. Sholat, puasa, zakat. Zakat juga membersihkan. Membuat lapang zakat tidak usah besar-besar, sedekah 1.000, 5.000 sebulan sekali. Niatkan itu kata Al-Quran. Zakat itu, sedekah itu, infak itu tasbitan li anfusikum, meneguhkan. Perlu kalian teguh di kota ini, perlu kemauan yang kuat untuk belajar ini. Kalau tidak kuat, kalian akan jatuh. Oke, 1 tahun semangat belajar ya, 2 tahun semangat, 3 tahun ada godaan. Godaan organisasi. Nih, organisasi, aktif di organisasi itu bisa membuat kalian terpelanting dari belajar. Godaan pacaran. Ini berbahaya, nggak boleh kalian ya. Pacaran tuh boleh kalau 2 minggu lagi mau nikah. Sekarang nggak boleh. Jangankan pacaran, niat aja nggak boleh. Saya belajar supaya bisa bertemu dengan dia, nggak boleh itu, nggak ikhlas. Musyrik itu. Biarlah Tuhan yang memberikan jodoh Anda ya, biarlah. Anda minta aja kepada Tuhan. Dan begitu Anda siap, mental Anda siap, orang tua juga sudah siap, baru Anda pacaran. Ta'aruf ya maksudnya. Nah, sehingga cepat nikahnya. Saya nikah dalam waktu seminggu. Kenalan seminggu, telepon-teleponan, bertemu pakai hijab, nikah. Zaman dulu nikahnya cepet-cepet. Sekarang pacarannya lama, bertahun-tahun. Nikahnya nggak jadi. Itu kan ngumpulin dosa ya. Ngumpulin dosa itu. Bertemu dosa kan. Kecuali bertemu diskusi darurat boleh lah. Bertemu terus, surat-suratan terus, telepon-telepon terus, habis waktu. Ingat, godaan belajar lebih banyak. Pertama tadi, ingat gaya hidup kalian. Kedua, handphone. Ketiga, organisasi. Ya, hati-hati itu. Dan ditamengi, diimunisasi dengan minta doa orang tua, minta doa guru-guru kalian, sholawat, puasa, zikir, sedekah, kemudian apalagi, dan ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah itu membantu kita. Nah, demikianlah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Subhanaman la yatadi ala ahli mamlakati, subhanaman la yakhudu ahlal ardi bi alwanil adab, subhana ra'ufur rahim. Allahumma ja'ali fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman, innaka ala kulli syai'in qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.